Ya, sebelum kita memulai kebaktian minggu ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Terima kasih Bapak atas perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kami pada hari ini Bapak. Dan terima kasih juga Bapak atas perlindungan Tuhan yang telah mengantarkan kami ke rumah ibadah Tuhan ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapak, pada hari Minggu ini Bapak, kami akan melaksanakan kebaktian minggu kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami di dalam melaksanakan kebaktian kami ini Bapak. Kiranya Roh Tuhan dapat memimpin kami di dalam kami memulai kebaktian ini dan sampai dengan selesai kebaktian ini Bapak. Ya Bapak, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kami semuanya, lebih-lebih kepada pendeta kami, kepada Liturgos, kepada sound leader, kepada organis, kepada imam, dan kepada jemaat pertolongan Tuhan. Ya Bapak, kiranya Engkau dapat menyertai kebaktian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak. Kami datang kepadamu melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita sekalian di mana saja kita berada. Atas nama Majelis Jemaat, Pendeta dan Vikaris GDKP Lubuk Pakam bersama Pendeta Pengkhotbah hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kita sekalian. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya tidaklah mengurangi makna ibadah dan sesungguhnya hati kita kepada Tuhan, serta ibadah dan doa kita semua kiranya layak diterima oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu Misericordias Domini, yang berarti kasih setia Tuhan. Manusia telah ditebus dari maut dengan kematiannya di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah telah melupakan dosa dan pelanggaran kita serta melayakkan kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulaikan ibadah ini sambil bernyanyi, "Siapakah aku ini Tuhan?"
langit dan bumi. Di dalam nama anaknya, Yesus Kristus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Yesus penuh kasih dan setia memanggil kita untuk ikut menerima kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita menaikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi, Engkau Tuhan pasti buka jalan. Kasih setia Allah kepada manusia. Allah penuh kasih dan setia. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena itu, Yesus datang untuk menebus manusia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. The
berdosa. Tuhan selalu melihat ke dalam hati kita. Hati seperti apakah yang dijupainya? Adakah Allah menemui hati yang penuh dengan ucapan syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang telah kita terima? Hati yang seperti apakah yang Allah temui saat teduh? Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 3, Suaramu Kudengar. Jemaat berdiri. Pengampunan dosa. Allah adalah setia, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tidak memperhitungkan dosa dan kelemahan kita. Karena itu sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersyukur atas pengampunan yang kita terima. Untuk itu kita bernyanyi Bapa yang kekal.
Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih dapat mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sejenak kami mau mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai problem kehidupan yang terjadi hingga pada saat ini. Bapa, membuatkan kami melalui firman Tuhan, dan Tuhan yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan, terkhusus jemaat Tuhan di GBKP Lumpatang. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun secara virtual, tetapi kami yakin kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun berada, dan kami yakin Tuhan memberikan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan yang kami bacakan pada hari ini diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakannya buat kita semua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gereja sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita lakukan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian,
bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta itu semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diyakini lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Tema kita pada hari Minggu ini yaitu Allah setia pada janjinya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dipertanyakan di dalam hati kita, apakah kita adalah orang yang setia di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita setia di dalam keluarga kita? Apakah kita setia di dalam pekerjaan kita? Apakah kita setia atas segala perkataan yang telah kita cecarkan, yang telah kita umbarkan kepada orang banyak? Ini menjadi pertanyaan yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan pada kali ini yang mengatakan Allah setia pada janjinya? Paulus memperlihatkan bagaimana kesetiaan Allah di dalam Roma. Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus ingin memastikan bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang membutuhkan anugerah Allah. Kita adalah manusia yang membutuhkan keselamatan. Kita adalah manusia yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Di dalam benak kita muncul gambaran, ternyata kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang selalu hidup di dalam belenggu dosa, yang memang harus memberanikan diri, yang memang harus meyakinkan diri untuk bisa keluar dari belenggu dosa itu. Dan pada hari ini, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah setia pada janjinya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Bilangan, bahwa sebenarnya Tuhan telah memberikan kekuatan, menyatakan kebesarannya. Tuhan berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oleh karena itu, arti dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, agar kiranya kita yang hidup di dalam kehidupan yang lama, yang telah masuk ke dalam belenggu dosa, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berilah diri kita kepada Tuhan, dan persaksikan, nyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita telah melakukan pertengkaran, kita mencari keributan, kita telah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan ini, mencari keuntungan di dalam kesusahan. Belum terlambat untuk bertobat kepada Tuhan, karena janji Tuhan setia sampai kehidupan kita berakhir. Oleh karena itu, saudara-saudari yang kami kasihi, kembalilah ke dalam tangan Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan dibenarkan, karena di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan, karena di dalam Tuhan kita diberikan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang benar dalam menjalani lika-liku kehidupan ini. Permasalahan, pergumulan, penderitaan yang kita alami pada saat ini, ingatlah bahwa janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Semua akan berlalu, badai akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami mau nyatakan, tidak ada kata terlambat untuk datang kembali kepada Tuhan. Jangan pernah engkau melarikan diri di dalam kenyataan kehidupan, tetapi melarikan diri hanya kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang setia, karena Tuhan adalah kasih yang begitu sempurna, tiada yang dapat melampaui kekuatannya.
Kita hanya manusia yang biasa. Kita hanya manusia yang selalu melakukan perbuatan salah. Oleh karena itu, kami minta kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, tidak ada perbedaan, tidak ada kasta, tidak ada masalah aku yang kecil, aku yang besar, tapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8, Paulus memperlihatkan bagaimana firman Tuhan ini membawa perubahan yang sangat baik bagi jemaat yang ada di Roma. Paulus memperingatkan agar bisa menjaga mulut, agar bisa menjaga lidah, karena fitnah sangatlah lebih kejam daripada segala apapun yang dilakukan. Tetapi Paulus hanya mengungkapkan segala perbuatan itu adalah dosa. Tidak memperlihatkan ada di dalam koruptor, tidak memperlihatkan ada di dalam seorang pembunuh, tidak dikatakan di dalam ada orang yang sedang berzina, tidak dikatakan ada orang yang sedang mencari keuntungan, tidak dikatakan Paulus di dalam Roma ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kekejian, tidak. Tapi semua disatukan menjadi kata dosa. Pertanyaan yang begitu unik yang dilakukan Paulus, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunnah? Banyak sekali dan di dalam sejarah hal pertama-tama, sebab kepada mereka yang dipercayakan firman Tuhan. Firman Allah dipercayakan kepada orang Yahudi agar kiranya orang Yahudi yang telah diutus Allah bisa mengabarkan firman, bisa mengabarkan berita sukacita ke penjuru dunia, mengabarkan berita sukacita kepada semua manusia. Ini yang diinginkan pada saya. Ini yang mau disampaikan. Bukan menjadi suatu kesombongan ketika orang-orang Yahudi diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk menjadi bangsa dunia. Oleh karena itu, kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan, umat yang dipilih. Selayaknya orang Kristen haruslah mampu memperlihatkan bagaimana sebenarnya perlakuan selaku orang yang percaya pada Tuhan. Jemaat yang ada di GBKP Regun Lubuk Pakam ini harus memperlihatkan bagaimana seharusnya orang Kristen yang sejati. Haruslah kita mampu memperlihatkan kesetiaan kita kepada Allah, walaupun dalam situasi yang terjadi pada saat ini yang dikatakan kita harus berada di rumah. Kita harus setia kepada Tuhan, memberikan waktu kita di hari Minggu, kita melakukan kebaktian, melangsungkan kebaktian di setiap rumah tangga kita, memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu memberikan kesetiaannya kepada kita, yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah setia hingga sampai pada hari ini? Apakah kita sudah memberikan kehidupan kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan? Jangan tanyakan kepada siapa, tanyakan kepada hati kita. Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah kami memang benar-benar setia kepada Tuhan? Mampu di dalam setiap pencobaan kehidupan ini, karena kami yakin Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melingkupi kami, Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami. Oleh karena itu, tunggu apalagi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Datanglah segera kepada Tuhan, kembalilah segera kepada Tuhan. Kalau engkau pada saat ini sudah salah jalan, yakinlah Tuhan akan
memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jangan ragu, jangan sungkan, karena kita adalah orang yang tidak sempurna. Tuhanlah yang menyempurnakan kita dalam segala kekurangan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan kesetiaan-Mu. Walaupun kami adalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau telah menebus kami. Melalui darah-Mu kami menerima keselamatan. Ajar kami Tuhan agar tidak menyia-nyiakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Bapa atas pelanggaran dosa yang telah kami lakukan. Engkau adalah Allah yang adil. Ajari kami Tuhan agar berlaku adil di dalam kehidupan ini. Tidak pandang bulu, tetapi kami semua sama di hadapan Tuhan. Seperti orang Kristen yang setia, yang mampu memperlihatkan identitasnya, tidak muluk-muluk, tidak malu dengan Kristen yang kami pakai, karena kami telah melihat, telah menyaksikan, dan telah menerima kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembali kepada Engkau, dan kami tidak mau lagi dibawa iblis ke dalam dosa. Amin. Jemaat yang kami kasihi, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakukan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah dan manusia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengenai persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Roma 12. Mari kita panjatkan pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi bernama. Thank
Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita dan persembahan kita. Kita siapkan hati kita bersatu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kebaktian kami ini, kami menyempatkan diri kami untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan, memberikan sebagian persembahan kami kepada Tuhan, ungkapan syukur kami Bapa. Kami yakin semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sangat melimpah. Tuhan, dalam sukacita ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berada di GBKP Lubuk Pangkal ini, dimanapun berada, Tuhanlah yang tetap memberikan damai sejahtera. Tuhanlah tetap yang memberikan kesehatan, jauh dari segala mara bahaya. Harapan kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Rembun, di Kabupaten Pangkal, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Bapa, dalam segala pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami dalam situasional pada saat ini yang membuat kami harus tetap berada di rumah. Kami yakin badai ini pasti berlalu Tuhan, karena Engkau setia untuk menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pertua diaken yang melayani bagi jemaat Rembun GBKP Lubuk Pangkal, keluarganya dimanapun berada. Tuhan yang selalu menjaga menyertai mereka, Tuhan yang mencukupi kehidupan mereka, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun situasi pada saat ini sangat menghalangi kami untuk dapat berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan, tapi kami yakin semua pasti akan berlalu. Tetap berikan kami kesetiaan untuk dapat mampu melayani Tuhan setiap waktu. Juga kami berdoa buat badan pekerja menjadi Serembun yang dipilih Tuhan sebagai pengurus yang melayani di gereja ini. Tuhan yang selalu memberikan kesetiaan, semangat juang hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan setiap waktu. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kehidupan. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami semua, terlebih yang melayani pada hari ini. Buat tim operator, Tuhan yang memberkati dan memberikan kesehatan. Saudara kami Bahia berikan, Joshua Yudit, Emmanuel berikan, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saudara yang tugas pemusik, Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar mampu melakukan tugas pelayanan ini dengan sepenuh hati untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa khusus kepada Tuhan buat saudara kami yang pada saat ini opname di rumah sakit Green Distrik, Bapak Ingrid Ginting, sektor 7, Rembun Lubuk Pangkal. Usaha medis, obat yang ia pakai
Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menjamah tubuhnya, Tuhan yang memberikan semangat kepada saudara kami ini agar dia mampu melawan sakit penyakit. Juga buat keluarga, Tuhan yang memberikan ketabahan, Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Kami serahkan saudara kami Bapak Ingrid ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kebaktian ini kami tetap mampu berbahagia mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami tetap mampu menjalani hari-hari kami setelah kami beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami juga selalu yakin Tuhan akan mencukupi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan agar tetap semakin dekat ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama sesuatu yang indah, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami dalam banyak berdiri, mari kita bersama-sama bernyanyi tentang beribadah kita kepada Tuhan di dalam kidung jemaat kita nomor 241. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan kemudian sampai selama. Amin. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan.
damai dan sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas perlindungan Tuhan. Ibadah kebaktian minggu kami ini Bapa telah berjalan dengan baik. Atas perlindungan Tuhan, tetap terpujilah nama Tuhan di dalam kebaktian kami ini Bapa. Dan kiranya kata Tuhan, firman Tuhan yang kami telah dengarkan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, sebentar lagi Bapak, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dan dapat berkumpul dengan keluarga kami tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu juga Bapak, secara khusus kami berdoa kepada pengkhotbah pendeta kami. Sebentar lagi Bapak, dia akan pulang ke Kabanjahe. Kiranya Tuhan melindungi pendeta kami ini di dalam perjalanan sampai di Kabanjahe dengan selamat dan dapat berjumpa dengan keluarga tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa kami ini Bapa. Kami datang melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin.